Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan peralatan elektronik yang rusak karena tegangan listrik yang tidak stabil? Nah, di video kali ini kita akan membahas solusi terbaik untuk melindungi perangkat Anda. Stabilizer listrik atau lebih dikenal auto voltage regulator. Kita hari ini akan mengulas dari fitur, performa, dan manfaat dari unit ini. Serta bagaimana alat ini bisa menjadi investasi yang penting untuk rumah dan bisnis Anda. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus video ini sampai selesai. Selamat datang para penonton, para subscriber, dan para customer PT Indotara Persada. Sebelum kita mulai, pastikan Anda telah subscribe channel YouTube PT Indotara Persada, karena di channel ini Anda akan selalu mendapatkan berbagai informasi terupdate seputar produk-produk baik dari komersial, residensial, dan industrial. Pastikan Anda telah menjadi bagian komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Sebelum kita masuk ke review produk hari ini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya fungsi dan manfaat dari unit yang akan kita bahas. Stabilizer listrik fungsinya adalah menjaga ketegangan listrik tetap stabil. Itu adalah fungsi utama dari stabilizer listrik atau auto voltage regulator. Sehingga perangkat elektronik yang di-backup oleh stabilizer dapat beroperasi dengan aman dan optimal. Berikut beberapa manfaat yang dapat para penonton rasakan ketika menggunakan stabilizer di rumah dan di tempat bisnis para penonton. Yang pertama, menjaga stabilitas tegangan. Stabilizer listrik dirancang untuk menyesuaikan tegangan listrik yang masuk ke tingkat paling aman dan stabil. Kalau di satu pas itu di 220, di 3 pas itu di 380. Hal ini mencegah lonjakan tegangan seperti over voltage atau penurunan tegangan under voltage yang dapat merusak perangkat elektronik para penonton. Yang kedua, masuk ke melindungi perangkat elektronik. Tentu di tempat rumah atau di tempat bisnis para penonton pasti punya alat-alat perangkat elektronik yang mahal, terus juga sangat sensitif terhadap turun atau naiknya tegangan listrik. Stabilizer itu melindungi perangkat sensitif seperti komputer, AC, kulkas, televisi, dan alat-alat medis dari kerusakan akibat fluktuasi tegangan yang tidak menentu. Dengan stabilizer, komponen internal perangkat elektronik Anda memiliki umur pakai yang lebih panjang. Selain itu, stabilizer juga meningkatkan efisiensi perangkat elektronik Anda. Tegangan yang stabil memungkinkan perangkat elektronik Anda bekerja pada kapasitas paling maksimum dengan efisiensi yang tinggi. Sehingga optimalisasi dari penggunaan unit itu sudah pasti tercapai dengan menggunakan stabilizer. Peralatan seperti motor listrik, pompa air, atau bahkan sampai mesin industri dapat bekerja lebih lancar tanpa risiko panas yang berlebih atau gangguan-gangguan lainnya. Selain itu, dapat mencegah gangguan operasional juga. Fluktuasi tegangan itu dapat menyebabkan perangkat elektronik Anda restart sendiri, tiba-tiba shutdown sendiri, terus karena sering shutdown dan tiba-tiba restart merusak komponen-komponen lainnya. Dan itu akan menimbulkan biaya-biaya perbaikan yang sebenarnya tidak perlu para penonton keluarkan. Dengan stabilizer, mencegah hal ini sehingga operasional Anda tetap berjalan tanpa hambatan. Selain itu, para penonton yang bergerak di bidang data server, terus juga perbankan, itu dapat melindungi data dan sistem Anda secara optimal. Dalam perangkat yang menyimpan data atau mengendalikan sistem secara otomatis seperti komputer atau data server, atau bahkan sampai alat-alat kontrol industri, stabilizer mencegah kehilangan data tersebut sampai juga mencegah kesalahan sistem karena gangguan tegangan listrik. Selain itu, karena perangkat elektronik Anda bekerja secara optimal, tidak terjadi gangguan, tidak terjadi restart, tentu Anda akan mengurangi biaya perbaikan yang tidak perlu Anda keluarkan sama sekali. Manfaat terakhir ya pasti dukungan untuk area-area yang tegangan listriknya tidak stabil. Banyak sekali wilayah di Indonesia yang sering mengalami lonjakan atau penurunan tegangan listrik, sehingga stabilizer menjadi solusi yang paling optimal untuk menjaga kelangsungan kerja perangkat elektronik Anda. Setelah saya menjelaskan fungsi dan manfaat yang akan para penonton terima, kita hari ini akan mereview salah satu unit stabilizer dengan tipe ARS-PD 50 dari Arakawa yang mempunyai kapasitas 50 kVA. ARS-PD 50 kVA ini menggunakan teknologi atau sistem servo motor dengan toroidal transformer. ARS-PD 50 kVA ini memiliki efisiensi lebih dari 97%.
Input toleransinya untuk 3 pasnya mulai dari 325 sampai dengan 440 volt. Nah, jadi input toleransi ini apa? Stabilizer itu memang fungsinya untuk menjaga kestabilan tegangan listrik. Tapi setiap stabilizer mempunyai toleransinya masing-masing berdasarkan kapasitas atau berdasarkan jenis stabilizer. Untuk RSPD, toleransinya ada 325 sampai 440, artinya setiap tegangan listrik yang turun tidak kurang dari 325 atau tidak lebih dari 440 itu masih bisa distabilkan oleh stabilizer RSPD 50K. Tapi jika melebihi atau kurang dari toleransi, maka saran kita adalah mencari stabilizer yang toleransinya lebih besar. Output voltage dari stabilizer tentu 380 volt dengan output akurasi 1-5% yang para penonton bisa setting dari LCD displaynya ini. Untuk proteksi itu banyak sekali. RSPD menawarkan proteksi mulai dari over voltage, overload, high temperature sampai dengan konslet atau untuk mencegah konslet. Operating temperature untuk RSPD 50K ini mulai dari min 20 sampai 50 derajat Celcius dengan relative humidity 10% sampai dengan 102% non-condensing. Dimensinya panjang 87 cm, lebar 61 dengan tinggi 153,5 cm. Berat kotornya itu ada di 250 kg. Dengan garansi 5 tahun di full bagian elektrikal dengan jaminan garansi ketersediaan spare part selama 20 tahun. Oke, setelah saya menjelaskan spesifikasi detail untuk stabilizer ini, hari ini kita akan melihat si perangkat stabilizer ini. Ini ada LCD display, jadi sebelum kita masuk ke pengaturan settingan dari LCD display ini, kita akan dulu di bagian dalamnya ini. Oke, di bagian dalam RSPD 50K ini terdapat 2 buah PCB dengan 1 buah control transformer, terus juga ada PCB switch antara standby dan work, dan di sini juga ada untuk stabilizing dan bypass. Oke, jadi guna dari yang ini bagian regulation atau bypass, kalau posisi si saklar ada di regulation, artinya stabilizer sedang beroperasi atau sedang menstabilkan tegangan listrik. Oke. Tapi jika posisinya di bypass, artinya stabilizer tidak bekerja, jadi listrik akan diteruskan tanpa melalui proses stabilisasi. Nah, kapan bypass akan digunakan? Ketika stabilizer sedang di maintenance atau sedang di service, maka fitur bypass ini dapat para penonton gunakan sehingga nggak perlu repot-repot cabut colokan output atau cabut colokan input, bongkar, instalasi lagi, terus pasang lagi, itu nggak perlu. Jadi cukup aktifkan fitur bypassnya, maka listrik dari PLN Anda itu akan langsung masuk ke suplai rumah, tempat bisnis, dan lain-lain tanpa melalui proses stabilisasi. Di bawahnya juga sudah ada torida transformer dengan servo motor. Jadi untuk tipe RSPD itu hanya menggunakan 1 servo motor. Jadi 1 kali stabil, 3 jalur power ini akan distabilkan sekaligus. Tapi kalau para penonton kebutuhannya pengen hanya distabilkan 1 jalur saja, itu para penonton wajib cari stabilizer yang punya 3 servo motor. Itu ada di tipe RSPDF yang seri PD-nya ada belakangnya F. Oke? Nah, untuk RSPDF itu punya 3 servo motor, di mana setiap jalur power itu distabilkan masing-masing servo motor. Nah, itu kita akan bahas di video review mungkin nextnya ya. Oke, RSPD dilengkapi 1 servo motor. Nah, ini 2 buah PCB, 1 buah PCB work, 1 buah PCB standby. Apa fungsinya? Jadi untuk switch ini, di work ini artinya PCB utama akan bekerja. Tapi ketika PCB utama bermasalah, para penonton nggak perlu khawatir. Cukup switchnya dinaikin ke atas, stabilizernya dinyalakan secara normal kembali, maka stabilizer akan berfungsi untuk menstabilkan tegangan kembali. Jadi ada PCB cadangan yang para penonton bisa gunakan sembari menunggu PCB utama diganti atau diservis oleh tim teknisi PT Indotara. Setelah kita membahas bagian dalam dari unit RSPD 50, kita akan masuk ke bagian settingan dari display RSPD 50. Nah, untuk RSPD 50 kVA ini itu bisa disetting mulai dari manual dan auto. Manual dan auto ini digunakan untuk menyeting dari output yang akan dihasilkan oleh si stabilizer. Jadi para penonton bisa setting langsung tegangan 3 pas sama tegangan 1 pasnya. Nah, kalau para penonton manual artinya nanti dia akan adjust sendiri untuk menstabilkan tegangan sesuai dengan voltage akurasi yang para penonton setting. Oke, kita masuk ke menu pas.
Menu pas ini dia jalur per ininya ya, per pasanya ya. Jalur per pas satu pasnya. Ini para penonton bisa lihat inputnya per pasnya 227, 235, 232 distabilkan di 219, 220, 221. Oke. Nah, di exit. Nah, maksud saya ketika menstabilkan, ketika para penonton misalkan gini ya, contohnya ya. Di sini 227, di sini 236, di sini 232. Kalau para pemirsa turun 10 di sininya juga turun 10. Kalau para penonton setting turun 20 volt, di kiri sama kanan juga pasti turun 20 volt. Jadi pasti sama rata, kecuali servo motornya ada 3. Oke? Nah, kita masuk ke menu set. Menu set ini ada 4 menu utama atau 4 menu settingan yang para penonton bisa setting menurut kondisi di lapangan. Yang pertama, settingan frekuensi. Settingan frekuensi, para pemirsa bisa setting mau di frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Oke? Terus yang kedua adalah settingan output voltage setting. Nah, para pemirsa bisa menyeting akurasi output voltage yang para pemirsa mau di 1% atau mau di 2%, maksimal sampai 5%. Atau outputnya mau di 400 volt, para pemirsa bisa langsung setting di bagian output voltage setting. Oke, kita masuk di menu setting berikutnya. Menu setting berikutnya, para pemirsa bisa setting di output protection voltage setting. Nah, ini fungsinya apa? Jika suatu saat nanti voltase outputnya nggak di 380, tiba-tiba ada kendala, terus outputnya sampai nyentuh di 400 atau nyentuh di minimumnya. Nah, itu nanti stabilizer akan auto proteksi sehingga melindungi perangkat listrik para penonton. Jadi misalkan outputnya 380, tiba-tiba naik, misalkan anggaplah kita setting di 425, terus naik tiba-tiba sampai 426. Nah, itu nanti stabilizer akan otomatis shutdown, matikan listrik langsung secara instan, cut off, sehingga perangkat elektronik para penonton tidak akan terpengaruh sama sekali. Proses waktu yang dibutuhkan itu para penonton juga bisa setting, tapi default standarnya itu biasanya 3 detik. Dalam 3 detik stabilizer akan shutdown secara otomatis. Nah, untuk settingan berikutnya itu ada di setting overload current. Nah, setting overload current ini artinya overload daya. Misalkan 50K kita bagi 660 itu mungkin sebentar ya. Coba kita lihat. Soalnya kalau untuk setting overload current itu berdasarkan ampere. Misalkan 50.000 kita bagi 660 volt. Jadi maksimalnya itu ada di 75 ampere jika para penonton menggunakan 50 kVA. Tapi biasanya rekomendasi untuk stabilizer itu 80%. Nah, para pemirsa misalkan pengen supaya nggak melebihi 80% nih. Oke, jadi overload currentnya para pemirsa bisa setting sampai misalkan di bawah 75 kali 80 sekitar 60. Jadi para pemirsa bisa setting di maksimal 60 ampere. Jadi penggunaannya ketika melebihi dari 60 ampere maka stabilizer akan otomatis shutdown. Oke, nah itu untuk settingan overload current. Jadi 4 settingan ini sangat penting untuk para pemirsa tahu supaya penggunaan unit stabilizer SPD 50 kVA ini dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Oke, setelah kita membahas spesifikasi dan settingan dari unit Arakawa, saya akan memberitahu para penonton industri apa saja yang cocok menggunakan stabilizer air SPD 50 kVA. Tentu selain industri, untuk perumahan, untuk residensial juga cocok ya, selama listriknya ya masuk ke di bawah 50 kVA. Nah, industri yang wajib punya untuk air SPD 50K. Pertama, industri teknologi dan IT seperti data center atau server. Yang kedua, industri kesehatan seperti alat-alat rumah sakit, laboratorium medis. Yang ketiga, industri manufaktur seperti mesin-mesin otomatis atau pabrik yang punya mesin robot atau mesin-mesin kontrol elektronik lainnya. Industri keempat adalah industri perhotelan untuk membackup sistem pencahayaan, AC, lift, dan perangkat lainnya. Kan nggak mungkin nih tiba-tiba tamu hotel tidur AC-nya mati karena tegangan listrik naik turun. Yang kelima, industri keuangan seperti bank, bursa efek, terus juga ATM. Yang keenam, industri pertanian modern untuk peternakan, greenhouse, sampai bahkan hidroponik. Industri ketujuh adalah industri kreatif untuk alat-alat studio produksi film dan alat-alat studio produksi musik. Itulah 7 industri yang wajib punya stabilizer air SPD 50 kVA. Tapi ingat, kalau memang kendala listrik para penonton adalah hanya pengen stabilisasi untuk jalur pasnya doang berbeda, nah itu wajib punya 3 servo motor ARS PDF. Oke, setelah kita membahas banyak sekali dari fungsi, manfaat, industri, spesifikasi, settingan,
Kita bisa tarik satu kesimpulan. Jadi, dengan stabilizer listrik, Anda nggak hanya melindungi perangkat elektronik dari risiko kerusakan akibat fluktuasi tegangan, tapi Anda juga memastikan performa optimal pada setiap perangkat elektronik Anda untuk jangka yang panjang sekali. Investasi dalam stabilizer itu adalah langkah cerdas untuk menjaga keamanan dan efisiensi peralatan Anda baik di rumah maupun di tempat bisnis. Nah, untuk Anda yang penasaran untuk lihat unit Ares SPD 50 kVA ini, para penonton bisa datang ke showroom kita di Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang alamatnya saya share di video ini. Terus juga para penonton bisa konsultasi juga stabilizer yang cocok itu seperti apa. Nah, kontak WA, nomor telepon saya tinggalkan ya di description video ini. Buat para penonton yang punya banyak pertanyaan tentang stabilizer atau alat-alat elektronik lainnya atau alat-alat electrical equipment lainnya, para penonton bisa cukup komen di kolom komentar. Kita akan coba review kalau memang seandainya para penonton penasaran nih dengan unit yang para penonton pengen beli, tapi para penonton belum dapat nih video reviewnya. Nah, para penonton cukup tinggalkan kolom komentar aja. Buat para penonton yang mungkin lebih senang belanja online, para penonton bisa langsung akses website PT Indotara Persada di www.indotara.co.id, masuk ke menu stabilizer dan UPS, terus pilih menu stabilizer, cukup klik aja di kolom search ARS strip PD50. Nah, akan muncul menunya, para pemirsa bisa langsung request quotation dari website tersebut. Kalau mau para pemirsa lebih gampang lagi, lebih cocok di marketplace, para pemirsa bisa langsung akses PT Indotara Persada yang official tentunya. Oke, mungkin sekian review produk kita pada hari ini. Kita akan jumpa di review produk berikutnya. Bye-bye.